Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Nur Aini dan ini nama kelompok saya Siti Lailatul Istiqomah, Andika Ferry Kurniawan, Muhammad Fikri Ardiansa. Fuck you, but I love you. Kami akan mempresentasikan tentang tauhid dalam Islam berjudul sikap mukmin sebagai perwujudan ketergantungan pada Allah. Tauhid. Tauhid adalah akidah bawaan manusia. Allah menciptakan manusia memiliki fitrah beriman kepadanya. Sikap muslim dalam meyakini sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Setiap umat muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Sikap mukmin sebagai perwujudan ketergantungan pada Allah. Mukmin berasal dari kata iman, mempercayai, meyakini dalam hati dan berikrar dengan lisan. Jadi kesimpulan di atas adalah seseorang yang beragama Islam yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu dan satu-satunya dan percaya bahwa Allah menjamin atau memberi rasa aman. Manusia juga memiliki ketergantungan dan kebutuhan spiritual untuk memohon petunjuk dan jalan kehidupan yang benar, baik, indah, dan membahagiakan. Mukmin harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia merupakan bagian dari makrokosmos ciptaan Allah. Jalan terbaik yang harus dilalui manusia adalah mengikuti syariatnya dan meneladani sifat-sifatnya yang tercermin dalam Al-Asma Al-Husna. Bacaan ayat ini dibacakan oleh Andika Ferry Kurniawan. Oke, baik. Terima kasih. Menjadi mukmin teladan harus dibarengi dengan memurnikan dan mendeklarasikan tauhid la ilaha illallah dalam arti luas meliputi pertama tauhid ibadah. Quran surat Al-Jariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tauhid kesatuan tujuan hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Tauhid pencipta. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzina khalaqum ma fil ardi jami'an summa stawa al-insama sawahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segalanya. Apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, next. Tauhid kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wasfiku dima wa nahnu nasabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalimat kesatuan sumber kebenaran dan petunjuk pedoman hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Al-khalaqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Oke, next slide. Oke, ini akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Fikri. Oke, terima kasih Andika. Di next selanjutnya kita akan melihat presentasi sifat mukmin yang teladan. Menurut Al-Quran, mukmin teladan adalah hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang. Mereka itu rendah hati, bertutur kata yang baik ketika bertemu dengan orang jahil, bersujud dan tahajud pada malam hari, berdoa agar dijauhkan dari siksa jahanam, tidak kikir dan tidak boros, tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar dan sebagainya. Oke, next slide. Profil mukmin ideal dilukiskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 perumpamaan. Perumpamaan pertama, mukmin itu bagaikan lebah, yang dimakan itu pasti baik jika dianggap pada tanaman berbunga, tak merusak atau mematahkan ranting dan dahannya. Kedua, mukmin itu ibarat 2 tangan, yang satu mencuci tangan lainnya saat berwudu. Ketiga, mukmin itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguat-kokohkan. Dan keempat, mukmin itu bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya sakit, yang lainnya turut merasakannya. Karena mukmin teladan harus bisa bersatu padu, kompak, penuh persaudaraan dan kebersamaan, serta berbagi tugas dan fungsi dalam menyelesaikan masalah seperti lebah. Mukmin teladan dituntut memiliki etos kerja yang ikhlas, cerdas, keras, tuntas, berkualitas, dan memberi rasa puas bagi orang lain dengan disiplin dan produktivitas tinggi. Dengan demikian, menjadi mukmin teladan tidak bisa instan. Iman yang kita miliki tidak cukup hanya sebatas iman taklidi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan iman tahqiqi, yaitu iman yang disinergikan dengan ilmu dan amal soleh dan istiqomah. Menjadi mukmin teladan juga harus dilanjutkan dengan membebaskan diri dari segala bentuk syirik, termasuk syirik politik, ekonomi, budaya, dan syirik hawa nafsu. Setelah berakidah tauhid, iman perlu dibuktikan dan ditumbuh kembangkan dengan amal soleh yang ganti slide. Si. Apiku rata error. Rangkuman.
slide rangkuman. Gak iso Rek. Langsung rangkuman ae. Rangkuman dari materi di atas adalah setelah kita memahami sikap yang benar dalam menghadapi kehidupan, yaitu berusaha mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya dengan tetap bergantung dan menyadarkan hasilnya hanya kepada Allah. Maka ada satu hal lain yang harus kita pahami dan perhatikan. Hendaknya usaha yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Dengan kata lain, usaha kita tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tentunya cita-cita tertinggi seorang muslim adalah menggapai kecintaan dan keridhaannya Allah. Jangan sampai usaha kita tercampur dengan kesyirikan, kebid'ahan, atau perkara baru dalam agama, atau kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua itu dibenci oleh Allah. Barangkali dengan contoh akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Seorang pedagang, misalnya, agar dagangannya laris, maka dia membuat jimat-jimat penglaris untuk dagangannya. Atau seorang mujahid yang berperang membela agama, namun dia menggunakan ilmu kekebalan misalnya. Maka usaha ini adalah usaha yang bercampur dengan kesyirikan. Contoh lain, seorang ahli ibadah ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Namun, dia melakukan berbagai bentuk ibadah baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah. Maka ini merupakan usaha yang bercampur dengan kebid'ahan. Contoh berikutnya, seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan berdusta dan menutupi celah barangnya. Ini adalah usaha yang bercampur tangan dengan kemaksiatan. Akhirnya, kita senantiasa memohon kepada Allah agar melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan mengikutinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mari. Stop.